Begini, kita untuk yang selanjutnya akan membuatkan peta kontur. Nah, untuk dalam pembuatan peta kontur ini, langkah yang kita lakukan yaitu kita unchecklist semua, kecuali si dem dari kaveling kita. Oke, lalu ke analyze, terus generate contour terrain grid. Nah, untuk kontur intervalnya ini tadi kita masukkan sesuai skala yang kita buat. Dengan skala yang kita buatkan 1:250.000. Nah, makanya itu 250.000 dibagi 2.000 jadi 125. Oke. Nah, untuk minor konturnya kita pakai 5/5 aja. Terus ke oke. Nah, ini untuk memperlihatkan lebih jelas. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, ini adalah peta kontur yang kita punya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, mungkin setelah peta kontur sudah jadi, tinggal kita ekspor. Untuk ekspornya sama seperti tadi, yaitu ke ekspor, PDF file, terus mungkin karena kita tadi kan udah fokus ke kaveling kita, nah itu nggak perlu pakai crop to selected area, nggak apa-apa. Udah, tinggal langsung save aja. Oke, terus kita namakan sesuai peta yang kita buat, yaitu peta kontur. Oke, setelah kita selesai membuatkan peta kontur, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan peta DAS dan juga peta pola pengaliran. Nah, untuk kedua peta tersebut dalam pembuatannya kita perlu menceklis user creator tentunya sama dan juga dem. Nah, untuk langkahnya yang pertama kita pencet analyze, lalu ke generate dataset. Oke, untuk di bagian stem silakon ini itu menunjukkan dari kedetailan yang bakal kita apa kedetailan dari peta pola pengaliran dan peta DAS yang bakalan kita buat nanti. Nah, mungkin mungkin eh, semakin menuju satu tuh semakin detail. Nah, cuma kalau misalkan kita ingin membuatkan peta DAS dan peta pola pengaliran yang sangat detail itu bakalan akan mau makan waktu yang sangat lama. Nah, mungkin untuk dalam pencontohan atau mencontohkan sajian atau tutorial ini kita gunakan stream selakunnya 10 aja. Oke. Mungkin langsung ke oke. Nah, tambahkannya akan seperti ini. Nah, mungkin buat bisa melihat satu-satu kita pencet ini atau kayak kita expand dari dashboard ini biar kita bisa menceklis dari peta konturnya, peta populnya ataupun peta DAS-nya. Gitu. Nah, untuk ekspornya sama, kita ke export, terus PDF file, lalu ini nggak usah, kita sesuaikan. Nah, kita pola pengaliran. Nah, untuk selanjutnya itu peta DAS. Nah, untuk peta DAS ini, sorry. Ini ke file, terus export, lalu ke PDF file, namanya kita sesuaikan itu peta DAS. Oke, selesai peta DAS dan peta pola pengaliran, kita akan membuat sayatan di global mapper. Nah, untuk caranya itu kita uncheck aja drag networknya. Nah, kita terus ke dem ASC ataupun bisa menggunakan peta kontur sebenarnya. Nah, mungkin buat biar enak dapat elevasinya, kita pakai peta konturnya aja. Terus kita untuk dalam pembuatan sayatan kita pencet ke pet profil atau mungkin kalau misalkan udah hafal kita bisa menggunakan shortcut yaitu ALTL. Oke, ini terus. Nah, kita usahakan dari tepi ke tepi. Tapi sebenarnya nggak harus dari tepi ke tepi. Cuma buat memudahkan kita mulai dari tepi ke tepi. Kalau udah klik kanan, sorry. Oh, nah,
sorry, kan remnya. Nah, kan betul seperti ini. Nah, mungkin untuk penyimpanan kita pencet file, terus ke save bitmap file. Oke, nah, sekian itu untuk langkah dari pembuatan sayatan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dalam pembuatan peta 3D atau peta dalam rupa atau wujud 3D dengan cara yaitu kita ke view, lalu ke 3D atau bisa menggunakan shortcut Ctrl 3, Ctrl 3. Oke, tunggu dulu karena emang dalam pembuatan 3D ini kita memerlukan render yang cukup lama. Nah, mungkin penampakannya seperti ini ya. Oke. Mungkin ini ada garis-garis oranye karena kita tadi ngechecklist si konturnya. Nah, mungkin kalau misalkan ini terlihat ganggu, bisa kita checklist yang dem-nya aja atau yang kita mau yang mana. Oke, Oke, langsung aja untuk nge-save dari peta 3D yang sudah kita buat nih. Ini ada menggunakan fitur yaitu save image. Nah, yang save image itu yang mana nih? Yang seperti gambar kamera. Terus langsung kita pilih file format yang kita mau. Dan kalau saya sendiri maunya cuma bentuk JPG. Langsung oke. Saya namanya 3D. Oke, kita close. Nah, mungkin untuk selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu dalam pembuatan volume atau area mana sih yang mau kita hitung volumenya. Nah, untuk caranya itu kita menggunakan yang namanya alat yaitu measure tool atau mungkin shortcutnya LTM. Kita oke. Nah, ini buat pembuatan perhitungan volume atau pembuatan volume ini kita bebas mau dari mana ke mana. Nggak harus selalu dari ujung kafling ke ujung kaflingnya lagi. Nah, ini mungkin kalau saya dari sini terus ke sini. Nah, untuk pembuatan garisnya ini tuh sebisa mungkin atau harus wajibnya tuh searah jarum jam biar enak. Nah, dan juga harus nutup ke titik awal dalam pembuatan naikan lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kan dari klik kiri terus langsung klik kanan. Terus pencet ke volume, measure volume ini, oke, dan tunggu perhitungannya. Nah, jangan lupa di base height in list area ini diganti ke above growth. Oke, kita tunggu perhitungannya dulu. Di sini agak lama, oke. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, ini langsung ke export to CSV file aja. Oke, terus kita close. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. eh, Langkah-langkah dalam pembuatan peta geologi, peta kontur, peta DAS dan pola pengaliran, sayatan, dan juga peta 3D, lalu juga perhitungan volume dalam penggunaan aplikasi Global Mapper. Mungkin eh, harapan saya dalam pembuatan video ini bagi yang menonton bisa menjadi patokan atau apa ya, atau eh, petunjuk dalam pembuatan peta-peta atau output-output yang akan dikerjakan menggunakan aplikasi Global Mapper nanti. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan juga apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau penyampaian tutorial yang saya buat dalam video ini saya mohon maaf karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.